kita mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini ada 2 buah gambar ya. Yang pertama adalah gambar longitudinal waves, di situ menyatakan gambar gelombang bunyi di sini. Kemudian yang kedua adalah transverse waves. Ya, di sini menyatakan visible light ya. Visible light itu cahaya tampak. Nah, what is the difference between longitudinal and transverse wave? Jadi apa perbedaan dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Jadi yang perlu diketahui di sini kita akan membagi gelombang menjadi 2 bagian ya. Jadi gelombang itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan yang akan kita bahas di sini ya. Jadi gelombang dibagi jadi 2, yaitu namanya gelombang transversal atau transverse wave, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal atau longitudinal waves. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getar. Jadi kita bisa tuliskan gini ya. Gelombang transversal itu gelombang yang arah rambat kuncinya adalah tegak lurus dengan arah getar. Nah, kemudian untuk gelombang yang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya itu sejajar atau paralel ya. Jadi gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambat itu sejajar dengan arah getar. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi kuncinya adalah di sini. Jadi kalau transversal itu tegak lurus, kalau longitudinal itu sejajar. Nah, tegak lurus itu bahasa Inggrisnya adalah perpendicular ya. Jadi tegak lurus adalah perpendicular. Kemudian untuk yang sejajar itu kan paralel ya. Maka sudah jelas dari sini jawabannya sudah pasti bisa kita jawab ya. Jadi pembagian transversal dan pembagian longitudinal itu hanya berdasarkan arah rambat dan arah getar. Yang pertama itu tegak lurus, yang kedua itu sejajar. Maka kita jawab ya, yang longitudinal itu parallel direction. Maksudnya apa? Paralel itu arah rambat dan arah getarnya sejajar. Kemudian yang kedua, transverse itu perpendicular direction. Maksudnya apa? Arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Maka jawabannya pasti yang C ya. Untuk yang A, kemudian yang B, yang D tidak ada hubungannya dengan pembagian gelombang menjadi transversal dan longitudinal. Oke ya, jawaban yang soal pertama sudah kita jawab dan cukup mudah soalnya. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus. Ada tabel waktu dan posisi ya. Kemudian kita baca dulu pertanyaannya. Perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga detik kelima adalah titik-titik. Jadi konsep yang harus dikuasai untuk menjawab soal ini adalah membedakan apa itu perpindahan dan apa itu jarak ya. Kita gambarkan dulu seperti ini. Oke, kita gambar sketsanya seperti ini ya. Jadi kita akan mulai dari waktu T sama dengan 0. Misalkan grafik atau garis yang ke arah kanan ini adalah garis posisi atau grafik posisi. Di sini pada saat X sama dengan 0, kemudian kita mulai pada saat posisinya 2 cm. Oke, kita misalkan 2 cm di sini. Nah, 2 cm itu kapan? Terjadinya pada saat T sama dengan 0 ya. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan saja. Pada saat detik kedua dan detik kelima atau hingga detik kelima, kita lihat detik kedua itu di sini. Dia itu posisinya ada di 8 cm ya. Detik ke-1 tidak kita pakai karena tidak kita perlukan. Maka kita langsung ke sini pada saat detik kedua, ini T sama dengan 2, di mana posisinya ada di 8. Kemudian pada saat detik kelima dia ada di 14 ya. Detik kelima itu di mana? Misalkan 14-nya kita gambar di sini. Ini 14. Ini detik kelima. T sama dengan 5. Kemudian kita lihat pada detik ketiga itu ada di 12, kemudian detik keempat ada di 10 ya. Jadi perhatikan di sini. Detik ketiga ada di 12. Kita gambar misalkan 12-nya ada di sini ya. Jadi ini 12 cm. Detiknya detik ketiga. Kemudian detik keempatnya dia mundur ke 10. 10 itu ada di sini. Di 10 ya karena 8, 10, 12, kemudian 14. Di sini detiknya detik keempat. Detik keempat dan detik kelimanya dia kembali di 14. Nah, sekarang kita hitung dulu jaraknya dulu ya. Yang mudah kita hitung jarak. Atau kita hitung perpindahan dulu lebih mudah ya. Jadi perpindahan itu apa? Perpindahan itu sama dengan perubahan posisi. Di perpindahan itu sama dengan perubahan posisi. Kita hitung aja posisi awal dan posisi akhirnya. Awalnya ada di mana dia? Awalnya ada di 8 di sini. Ini adalah awal. Akhirnya ada di mana? Akhirnya ada di 14 ya, ada di detik kelima itu 14. Maka bagaimana perpindahannya? Perpindahannya tinggal kita hitung dari detik ke-8 hingga detik ke-15. Awal dan akhir saja. Kita tidak usah memperhitungkan gerak bolak-baliknya. Jadi ke sini. Dari 8
ke 14. Berarti perpindahannya kan 6 cm. Nah, kita jawab perpindahannya sama dengan 6 cm. Maka jawabannya kalau tidak opsi pertama, pasti opsi yang C ya, atau opsi ketiga gitu kan. Jadi jawabannya bisa pertama dan ketiga. Sekarang kita lihat jaraknya. Nah, apa itu jarak? Jarak itu total lintasan. Perbedaannya dengan perpindahan ya. Kalau perpindahan itu perubahan posisi, kalau jarak adalah total lintasan. Maka kita harus hitung lintasannya selama dia bergerak. Misalkan detik kedua ke detik ketiga dulu. Jadi kita mulai dari kedua ke ketiga ya. Kita gambarkan di sini pakai penggaris seperti ini. Detik kedua ke detik ketiga. Detik kedua itu ada di 8, detik ketiga ada di 12. Nah, kita gambar di sini. 8 ke 12 itu berapa? 8 menjadi 12 itu kan tambahnya 4 ya. Jadi untuk yang detik kedua sampai ke detik ketiga dia punya 4 cm. Kemudian detik ketiga ke detik keempat. Jadi dia mundur nih. Detik ketiga ke 4, mundur ke belakang ke sini. Berapa itu mundurnya? Dari 12 menjadi 10, maka dia mundur 2 cm. Jadi mundur 2 cm, kemudian dari detik keempat ke detik kelima. Berarti posisinya dari 10 sini sampai ke 14 sana. Maju lagi, berapa majunya? Majunya dari 10 ke 14, maka majunya 4 cm. Nah, maka jika kita ingin menghitung jaraknya, maka kita harus total lintasan ini. 4 cm ditambah dengan 2 cm ditambah dengan 4 cm ya. Ini tinggal kita jumlah sama dengan berapa? 4 cm ditambah dengan 2 cm ditambah dengan 4 cm. Maka jawabannya adalah 4 tambah 2 itu 6, 6 ditambah 4 10 ya. Jadi 10 cm. Artinya untuk kasus ini jaraknya adalah 10, perpindahannya adalah 6. Maka satu-satunya jawaban yang betul adalah opsi yang pertama ya. Jadi kita jawab opsi yang A ya, atau opsi pertama. Oke, jadi ini konsepnya tentang jarak dan perpindahan. Kita lanjut soal berikutnya. Ini soal yang berkaitan dengan optika ya, atau optik. Kita lihat soalnya. Pernyataan yang benar dari lintasan cahaya pada gambar di atas adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada cahaya datang dari udara, kemudian kaca, kemudian dia kembali ke udara ya. Kita lihat apa yang terjadi pada saat dia ada di nomor 1 dan 2. Bisa dilihat ya, nomor 1 ke nomor 2. Ini peristiwa yang dialami cahaya adalah peristiwa pemantulan. Jadi 1 ke 2 atau 1 dan 2 itu peristiwanya pasti peristiwa pemantulan cahaya atau refleksi. Nah, kemudian kita lihat dari 1 selain kedua dia juga ada ketiga ini. Nah, ketiga itu peristiwanya adalah peristiwa pembiasan ya. Jadi 1 ke 3 itu peristiwa pembiasan. Apa itu peristiwa pembiasan? Peristiwa pembiasan adalah peristiwa perubahan kecepatan cahaya di mana cahaya itu melewati medium yang berbeda. Jadi ciri-cirinya adalah dia melewati medium berbeda. Medium itu apa sih? Medium itu adalah zat perantara ya, zat perantara. Apa di situ zat perantaranya? Yaitu ada udara dan kaca ya. Ini medium berbeda. Jadi peristiwa dari nomor 1 ke nomor 3 itu peristiwanya pembiasan. Lalu 3 ke 4. 3 ke 4 juga melewati medium yang berbeda, yaitu dari kaca ke udara lagi. Maka peristiwa ketiga dan 4 ya, dari 3 ke 4 itu adalah peristiwa pembiasan lagi. Maka kalau diurut ya, 1 ke 2 itu adalah pemantulan atau refleksi. Nama lain pemantulan adalah refleksi. Kemudian 1 ke 3 itu pembiasan atau refraksi. Dan 3 ke 4 itu juga pembiasan. Maka kita lihat jawaban yang tepat. Oke, ternyata di sini ada pilihan, ada sinar datang dan sebagainya ya. Kita akan lihat ya. Jadi 1 itu apa di sini? 1 itu sinar baru datang dari udara ke kaca. Maka nomor 1 itu kita sebut sebagai sinar datang. Nah, nomor 1 sinarnya namanya sinar datang. Yang kedua, karena peristiwanya pemantulan, maka yang nomor 2 itu namanya sinar pantul. Ya, ada sinar datang, ada sinar pantul. Kemudian yang nomor 3 itu pembiasan. Maka sinar yang nomor 3 itu kita beri nama sinar bias. Nah, kita lihat kasusnya ya. Pada peristiwa 1 dan 2 pemantulan betul dan pembiasan. Nggak mungkin ya, 1 itu pemantulan, kemudian pembiasan. Tidak mungkin terjadi dalam satu kondisi. Maka nomor 1 pasti salah ya, opsi A salah. 1 dan 3. Nomor 1 itu sinar datang. 1 lihat sinar datang. Ternyata nomor 1-nya betul ya, sinar datang betul. 3 itu pembiasan. Sinar bias terjadinya pada peristiwa pembiasan. Maka yang B pasti betul semua. Maka jawabannya pasti B ya. Kita lihat yang C dan D harus salah. Nomor 2 pemantulan, betul. Kemudian nomor 3 pembiasan. Oke, nomor 3 kondisi gelombangnya, nomor 2 pemantulan, nomor 3 pembiasan. Ini juga betul semua ya.
Kita lihat dulu yang nomor D ya. 3 itu pemantulan jelas salah. Berarti yang pasti salah adalah A dan D. Oke, sekarang kita analisis lagi untuk jawaban yang tersisa B dan C. Kira-kira mana yang paling tepat ya? Kita hapus dulu di sini berarti ya. Nah, yang di sini tabel yang nomor 2 itu yang menyatakan kondisi gelombangnya ya. Berarti kondisi peristiwa yang dialami gelombang. Maka nomor 2 peristiwanya pemantulan karena sinar pantul, nomor 3 peristiwanya pembiasan. Maka yang paling tepat adalah yang C ya. Jadi bukan B tetapi yang C karena yang diminta di sini adalah kondisi gelombang. Artinya apa? Kalau dia ditanyakan kondisi gelombang, artinya adalah peristiwanya atau fenomena yang dialami oleh gelombang tersebut. Jadi dia akan mengalami peristiwa pemantulan dan dia akan mengalami peristiwa pembiasan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3. Peristiwanya pemantulan dan pembiasan. Kita lanjutkan, soal berikutnya adalah soal tentang grafik gerak ya. Jadi di sini kita diberikan grafik antara kecepatan dan waktu. Jadi sumbu Y-nya adalah V kecepatan dan sumbu X-nya adalah waktu T. Mula-mula kecepatan benda adalah 2 meter per second, kemudian sekarang menjadi 22 meter per second dalam waktu 10 second ya. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep atau prinsip percepatan. Jadi bendanya di sini pasti geraknya adalah GLBB dan sifat dari GLBB-nya di sini dipercepat. Mengapa dipercepat? Karena kecepatannya bertambah ya. Jadi dia dipercepat. Nah, kalau kita memiliki grafik GLBB dipercepat seperti itu, karena dia dipercepat, maka dia memiliki yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktunya. Nah, percepatan atau biasanya digunakan simbol A, acceleration, itu persamaannya adalah sigma delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta itu apa? Delta itu perubahannya. Kita lihat, perubahannya dari 2 menjadi 22. Maka dari 2 menjadi 22 itu kan berubahnya 20 ya. Berarti delta V-nya sama dengan 20 dibagi dengan delta T. Delta itu perubahan waktunya dari 0 menjadi 10. Berarti dia berubahnya adalah 10. Berarti kita dapat nilai percepatannya itu sama dengan 2. 20 bagi 2 ya. 20 dibagi 10 ya maksudnya ya. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Lalu pertanyaannya adalah kecepatan pada saat detik ke-8. Nah, detik ke-8 tuh di mana? Detik ke-8 tuh di sini nih. Misalkan kita bisa gambarkan, misalkan angka 8-nya kira-kira di sini. Dibalik sekarang, percepatannya berapa? Kecepatannya berapa di sini V-nya atau kecepatan pada saat detik ke-8-nya. Maka kita balik persamaannya. Kita gunakan lagi A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. A-nya sudah kita dapatkan ya, 2. Sama dengan delta V-nya. Berarti kan berubahnya dari 2 menjadi V. Kita nggak tahu di sini V-nya berapa. Maka kita tulis saja. Delta V-nya adalah V dikurangi 2 ya. Dapatnya dari mana? Ini sama kayak kita dapatkan yang angka 20. Angka 20 dapat dari mana? 20 itu dapatnya dari 22 dikurangi dengan 2. Kita dapat angka 20. Nah, ini sama. V dikurangi dengan 2. Karena kita tidak tahu nilai V-nya, kita tuliskan V. Dibagi dengan delta T-nya berapa? Dari 0 menjadi 8. Jadi 8 dikurangi 0 ya, maka sama dengan 8. Tinggal kita kalikan ya. 8 kita kali 2, kali silang. 8 kali 2 sama dengan 16. Ini sama dengan V dikurangi 2. Berarti V-nya berapa? V, 2-nya pindah ke kiri. Jadi 16 ditambah 2 ya. 16 plus 2. Atau nilai V-nya sama dengan 18 meter per second ya. Jawabannya betul yang opsi kedua, 18 meter per second. Ini jika kita mau menggunakan grafik, sebenarnya ada juga persamaan atau rumus untuk menghitung seperti ini. Jadi persamaan yang kita pakai adalah V sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ini juga boleh. Tetapi untuk step pertamanya tetap kita harus mencari nilai percepatannya. V itu V yang kita cari, V0 itu kecepatan awalnya. Nilainya adalah 2 di sini. Kecepatan awalnya adalah 2 ditambah dengan A itu percepatannya ya, 2. Dikalikan dengan waktunya. Waktunya mintanya cuma 8 detik ya, detik ke-8. Jadi 8 dikurangi 0 tadi, 8. Maka V-nya sama dengan 2 ditambah dengan 16. Nah, kita dapatkan angka yang sama ya. Jadi V-nya sama dengan 18 meter per second. Ya, jawabannya sama-sama opsi yang kedua.